Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari materi yang ada pada KD 3.6 di bab 12 tentang kisah teladan Nabi Syu'aib alaihi salam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama menyelesaikan materi kita pada bab yang ke-11 tentang kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kisah tentang Nabi Syu'aib alaihi salam. Solih dan solihah tahu nggak siapa Nabi Syu'aib alaihissalam itu nak? Nabi Syu'aib alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus untuk menjadi panutan penduduk desa Madian. Penghuni desa itu dinamakan Ashabul Aikah karena kepala dari penduduk tersebut bernama Aikah. Adapun nama desa Madian diambil dari nama putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nama tersebut menjadi nama kabilah yang terdiri atas anak cucu Madian itu. Kabilah ini tinggal di suatu tempat yang juga dinamai Madian, yang sekarang terletak di pinggir pantai Laut Merah di sebelah tenggara Gunung Sinai. Kaum Nabi Syu'aib alaihissalam pada umumnya menyembah berhala atau patung, atau juga kuburan-kuburan leluhur mereka. Nah, inilah nak keanehan dari kaum Nabi Syu'aib alaihissalam. Mereka nyembah berhala. Berhala itu kan ciptaan manusia, masa ya disembah? Harusnya berhalanya yang menyembah penciptanya, yaitu manusia. Seharusnya. Akan tetapi ini mah orang membuat berhala atau perhiasan, harta benda. Akan tetapi setelah berhala itu ada, mereka sembah si berhala tersebut. Lalu mereka juga menyembah patung. Patung ini kan buatan manusia nak, kenapa disembah? Jangankan untuk memberikan atau mengabulkan keinginan mereka, berjalan aja dia susah karena tidak bernyawa. Patung disembah, yang padahal patung itu sendiri ciptaan dari tangan-tangan mereka. Jangan diikuti ya nak yang kayak gini nih. Ini termasuk ke dalam perbuatan syirik, dan bagi pelakunya itu disebut dengan kafir. Selanjutnya mereka menyembah kuburan-kuburan leluhur mereka. Jadi nenek moyang mereka yang sudah meninggal itu mereka sembah kuburannya, dengan harapan orang-orang yang sudah meninggal ini dapat mengabulkan semua keinginannya. Ini lebih tidak masuk akal lagi nak. Kalau misalkan mau minta pertolongan atau minta sesuatu kepada orang yang masih hidup, kemungkinan besar akan ada hasilnya. Tapi kalau misalkan kita meminta pertolongan sama orang yang sudah mati, lah gimana ceritanya? Syukur-syukur itu mayat nggak bangun. Kalau bangun bisa lari nah kita. Pokoknya mah bisa-bisa kita botak sariawan aja tuh dikejar-kejar sama mayat hidup. Ya, jadi sungguh tidak masuk akal. Nah,
Bukan itu saja nak yang mereka lakukan. Mereka juga terbiasa mengurangi timbangan dan takaran. Mereka terbiasa mengurangi timbangan dan takaran ketika melakukan akad jual beli. Dan mereka juga sudah terbiasa mengurangi hak-hak manusia. Jadi kalau misalkan dikasih amanat nih, mereka kurangin. Contoh bagi-bagi sembako. Nah, misalkan yang sudah ditentukan ada 5 macam atau 5 pokok makanan nih yang dibagiin, mereka kurangin untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tindakan tersebut menyebabkan kerusakan, percekcokan, dan perkelahian sehingga penduduk wilayah tersebut tidak bisa tentram. Pada masa yang sangat kritis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah seorang dari penduduk tersebut yang bernama Syu'aib alaihissalam. Ia adalah seorang yang ramah, penyebar dakwah, berkemauan keras, pemikir yang cerdas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syu'aib alaihissalam menyeru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan selain Dia, dan janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik, dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan terhadapmu akan azab pada hari yang membinasakan." Demikian seruan Nabi Syu'aib alaihissalam kepada kaumnya. Akan tetapi seruan Nabi Syu'aib alaihissalam tersebut tidak dihiraukan oleh penduduk desa Madian. Bahkan mereka mengejek dan tidak percaya pada seruan dakwah Nabi Syu'aib alaihissalam atas kerasulannya. Nah, inilah yang perlu kita hindari dari sifat manusia, tidak percaya akan kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Bahkan orang yang menyuruh pada kebaikan mereka anggap gila, mereka anggap tidak waras. Orang-orang yang seperti ini itu yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pelajaran yang kita peroleh pada hari ini, yang pertama, jangan menyembah selain Allah, apalagi yang kita sembah itu sesuatu yang terdiri dari benda mati seperti patung, berhala, kuburan, dan lain sebagainya. Itu kan benda mati, nah ngapain kita sembah? Yang kedua, kita harus menjadi orang yang jujur, baik ketika kita diberi amanat atau ketika kita berprofesi sebagai pedagang. Jangan mengurangi timbangan ataupun takaran, ya. Yang ketiganya, kita harus mendengarkan ataupun mencerna kebaikan yang disampaikan oleh orang lain. Mengerti anak ya? Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.